Oke, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur Tuhan terus melindungi dan menyertai langkah kita, amin. Karena pagi hari ini kita akan bersukacita, kita akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri, haleluya. Bahwa kuasanya bangkit, urapan Roh Kudus ada nyata di tempat ini, amin. kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Iya, Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan sepanjang umur hidup kami. Pada saat pagi hari ini pun Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami nyatakan Engkaulah Yesus Raja kami. Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, yang kami tinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Yesus, 我赞美你，你拯救我，脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量。在这刚强起来，耶稣，我赞美你，你拯救我，脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量。Yesus Tuhan kami. Di tengah badai Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Haleluya.
sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu, sungguh sempurna. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin beri setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap
segenap hati, ku ingin setia, ku ingin setia. Haleluya, ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kami dengan hati ingin memuja dan meninggikan Engkau Tuhan. Ini kami datang dengan hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami yang beribadah di gereja, urapi kami yang beribadah di rumah, ibadah yang mengikuti ibadah ini, dimanapun diikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan salam. Saya sapa jemaat yang beribadah dari rumah. Hadirat Tuhan di mimbar di gereja ini juga tercurah ke rumah kita masing-masing, katakan amin. Jadi hadirat Allah yang kami nikmati di sini, hadirat itu juga hadir di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Di awal bulan Februari ini saya berkhotbah dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Saya berikan judul kasih yang tak boleh padam, kasih yang tak boleh redup, kasih yang tak boleh pudar. Demikian sabda Tuhan ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sampai di sana bacaan kita dulu. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, menegur engkau, menyatakan sesuatu yang tidak sepatutnya kutemukan pada dirimu, tapi itulah faktanya. Apa itu? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yesus menjumpai Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Waktu itu dia dibuang ke sana oleh karena kesaksiannya, disingkirkan dari daratan yang luas Eropa itu ke sebuah pulau kecil di dekat Yunani namanya Pulau Patmos. Di sana ia walaupun menderita, tetap hatinya bergumul bagi jemaat yang dia perlakukan sebagai anak-anaknya. Hatinya ada di sana, walau dia sendiri secara pribadi di masa tua ini sedang menderita.
Dan di dalam pergumulannya amat hebat itu, seiring dengan kepeduliannya kepada jemaat-jemaat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Dalam suatu penampakan yang dicatat di Wahyu pasal 1 ayat 9, saya bacakan, "Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, dan seterusnya, dan seterusnya." Saya baca ayat terakhirnya pada ayat 20. Ayat 20, "Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Yesus menampakkan diri. Dalam penglihatan itu Yohanes melihat dia dengan jubah kebesarannya berjalan-jalan di antara tujuh kaki dian emas. Dan tujuh kaki dian emas itu adalah tujuh jemaat yang nanti kepadanya Yesus menyampaikan sabda yang unik, khas bagi masing-masing gereja, yang saya percaya ketujuh jemaat yang berada di kitab Wahyu ini mewakili jemaat keseluruhan. Bukan hanya tujuh jemaat yang ada pada waktu itu, ada di kota lain, di tempat lain juga, tapi tujuh jemaat ini mewakili kondisi jemaat yang ada, bahkan menurut saya sampai keadaan sekarang ini. Nah, jemaat yang pertama ditegur oleh Yesus, disapa oleh Yesus, hendak disuruh Yohanes menyampaikan pesan kepada mereka, adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu digambarkan tadi luar biasa, dikatakan, "Aku tahu bahwa segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu." Luar biasa jemaat Efesus, giat dalam aktivitas keagamaan mereka. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan, "Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang mengaku diri hamba Tuhan, padahal mereka palsu. Itu pun kamu seleksi. Kamu tidak main-main dengan standar." Bahkan dikatakan engkau tetap sabar di dalam penderitaan. Satu judul khotbah itu, sabar dalam penderitaan. Ada orang tidak sabar dalam penderitaan, tapi jemaat Efesus sabar di dalam penderitaan mereka. Bahkan mereka dikatakan tidak mengenal lelah. Namun engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Prestasi-prestasi hebat rohani daripada jemaat Efesus tadi mempunyai cacat yang tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan. Apa itu? Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula, meninggalkan first love. Yesus mencela jemaat yang banyak kebaikannya itu. Kenapa? Karena bagi Yesus lebih penting daripada aktivitas luar dan segala hal yang nampak adalah kondisi di dalam hati kita. Saya selalu sangat menarik perkataan yang dituliskan di kitab Samuel. Manusia melihat apa yang terlihat di depan mata atau di depan kamera seperti ini, tetapi Tuhan pertama-tama melihat hati. Itu sebabnya rangkuman kitab Amsal boleh saya katakan adalah jagalah hatimu. Rangkuman kitab Amsal. Dan didapati persoalan yang ada di jemaat pada kota Efesus adalah soal hati mereka yang sudah luntur, pudar kasih kepada Yesus. Dan itu menjadi hal yang serius. Serius saudaraku. Memang pelayanan penting. Memang berbuat baik penting. Aktivitas-aktivitas keagamaan, ritual-ritual keagamaan itu penting.
bersilaturahmi dengan sesama itu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Hati kita ini menjadikan siapa nomor satu. Maka kasih yang mula-mula saya sebut adalah menjadikan Tuhan number one. Sama-sama katakan number one. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Utamakan yang utama. First thing first. Dan yang first thing itu, yang pertama, yang paling utama itu adalah jadikan Tuhan nomor satu. Dan itu yang tidak ditemukan pada jemaat di Efesus. Soal kegiatan mereka terpuji, soal ketekunan mereka acungan jempol, soal tahan menderita mereka juga patut dicontoh, soal berjelelah mereka mungkin juara satu. Tapi ada yang sangat penting dan tidak ada pada mereka. Gimana ya kalau bumbu masakan, bumbu-bumbu tambahan ada semua, tapi bumbu utama tidak ada. Hambar, rasanya menjadi tidak ketemu. Saudaraku, jadikan Tuhan yang pertama. Cinta mula-mula tidak boleh hanya ada di awal. Maka tadi dikatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dahulu kau pernah jatuh cinta. Dahulu hatimu berbunga-bunga. Seperti lagu pemuda-pemudi kira-kira berapa tahun yang lalu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau minum, ingat kamu. Mau beli pulsa, ingat kamu. Habis pakai data, ingat kamu. Tapi sekarang mereka sudah berjalan seperti normal dengan kegiatan hari-hari. Padahal tadi Yesus disabdakan di sini, ia berjalan di antara 7 kaki dian emas, yaitu 7 jemaat itu. Tapi jemaat itu tidak menyadarinya, tidak mendaulatnya, tidak mempedulikannya, seolah-olah tidak ada. Di mulutnya masih ada nama Yesus, tapi di hatinya sudah biasa saja. Kalau kita ingat ketika kita jatuh cinta, betul-betul jatuh cinta dan bukan cinta monyet ya. Indonesia punya istilah itu. Kalau kita jatuh cinta, wah mau susah kita, hati kita kepada dia daripada kekasih yang di depan. Tapi orang yang cinta mula-mula tidak peduli apapun keadaannya, bergejolak hatinya, selalu rindu hatinya, dalam keadaan apapun tak terhalangi. Bahkan ada orang yang dilarang orang tuanya pun backstreet dalam love-nya, cinta lewat pintu belakang. Itu kalau orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta akan beribadah dengan sukarela. Dia datang lebih awal. Bahkan barangkali pintu gerbang gereja belum dibuka, dia sudah ngantri. Baru hari Minggu sore udah rindu kapan lagi hari Minggu pagi. Ingin beribadah terus, itu orang rindu, saudara. Saudaraku, cinta mula-mula tak boleh sekedar rindu-rindu atau perasaan. Sebab konsekuensi menjadikan Tuhan number one, nomor satu, numero uno adalah kita memiliki kasih sehingga kita menuruti yang Dia mau. Betul jemaat Efesus banyak aktivitasnya, tapi apakah itu yang dimau oleh Tuhan? Apakah itu merupakan prioritas dari Tuhan Yesus yang sedang berjalan di tengah mereka? Saudaraku, firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 berbunyi, jikalau kamu mengasihi aku, apa katanya? Kamu akan menuruti, mentaati segala perintahku. Bukan lagi rutinitas kehidupan itu, tapi melibatkan Tuhan sejak dari perencanaan, ingin bercakap-cakap dengan Tuhan,
Sehingga Tuhan bukanlah ketika jalan A buntu jalan B berbuat baik. Orang yang tidak mencintai Tuhan pun bisa berbuat baik. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, dia akan mengasihi dia dalam bentuk menuruti segala perintah Tuhan. Saudaraku, saya ambilkan sebagai rujukan, yaitu teguran yang pernah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel kepada seorang yang pernah diurapi oleh Tuhan, namanya Raja Saul, yang sudah berkali-kali Tuhan menemukan dia tidak setia dan tidak taat. Mulutnya Raja Saul tentu menyebut nama Tuhan atau Yahweh, tetapi dalam tindakannya dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Demikian firman-Nya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Lihat, ini ada perbandingan. Ini Amsal perbandingan, yaitu mempersembahkan kurban bakaran dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Nabi Samuel mendakwa Raja Saul dengan berkata, apakah Tuhan berkenan kepada kurban bakaran ketimbang mendengarkan Tuhan? Ternyata saudaraku, Saul melakukan hal peperangan bermaksud mempersembahkan kurban domba kepada Tuhan, tetapi dia tidak dengar-dengaran dan tidak taat kepada Tuhan. Dan Nabi Samuel juga berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Better. Lebih dikehendaki Tuhan, lebih dirindukan oleh Tuhan adalah mendengarkan Dia. Barangkali kita ingin cerita tentang perbandingan antara Maria dan Marta. Marta itu sibuk dengan aktivitasnya yang sebetulnya baik. Bukan salah juga dia di dapur bersiap-siap untuk menjamu tamu kehormatan mereka. Bukan hal yang salah. Tetapi Maria mendapatkan pujian Tuhan walaupun dicemooh oleh Marta. Yesus berkata, Maria telah mengambil sesuatu yang terbaik baginya. Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan perkara-perkara yang kurang penting. Saudaraku, mendengarkan Yesus, melihat Yesus bercakap-cakap dekat dengan Dia lebih penting ketimbang kurban-kurban ritual apapun. Kalau soal ritual, orang Taurat nomor 1 ahli Taurat, nggak kurang mereka itu. Sampai ada panitia kurban di Israel, diperiksa seluruh binatang kurban itu apakah sesuai dengan syarat kitab imamat, tidak bercacat, tidak bercela, tidak timpang, tidak, kalau zaman sekarang tidak kena antraks, diperiksa lidahnya, diperiksa darahnya, diperiksa bagian perutnya apakah ada cacing yang membahayakan dan lain sebagainya. Sangat teliti. Tapi hati mereka no love inside, hanya kegiatan agamawi. Tuhan bukan nomor 1, Tuhan nomor belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Efesus ditegur Tuhan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Engkau tidak jadikan aku nomor 1. Yang kedua, apa itu kasih yang semula atau first love? Kasih yang mula-mula artinya kasih itu berarti kita mau, kita rela, lebih tepatnya sukarela, ikhlas, dipimpin oleh Tuhan. Bukan sebuah keterpaksaan, tapi kerelaan kita mau Tuhan memimpin hidup kita. Artinya yang dipimpin itu memang bergerak, tetapi ada yang memimpinnya. Pertanyaan, siapa yang memimpin perjalanan kita? Jemaat Efesus punya banyak aktivitas, tapi mereka berjalan sendiri, berjalan menurut kemauannya. Bagus, semua bagus. Mereka tidak melakukan hal yang salah. Kesalahannya ialah tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak menjadikan Tuhan nomor 1. Tuhan ada di tengah 7 kaki dia, tapi diabaikan, dicuekin, kira-kira begitu ya.
Memang saudaraku, mengasihi Tuhan tidak mungkin posisi diam. Cinta itu pun tidak bisa hanya kata-kata kosong. Aku cinta kamu, enggak bisa hanya berkata-kata cinta. Demikian juga kepada Tuhan, harus bergerak. Tapi dalam pergerakan kita, dalam seluruh aktivitas kita, kita perlu mau Tuhan yang memimpin kita, sukarela kita. Dan memang Tuhan memimpin itu kadangkala membawa kita kepada jalan-jalan yang tidak kita sukai barangkali. Pilihan-pilihan yang tidak populer bagi kita. Bahkan kalau kita ikuti perkataan Tuhan Yesus, kalau kita mau berjalan di jalan kebenaran, sepertinya jalan itu lorong yang sempit, tidak banyak pilihan. Sedangkan jalan dunia ini digambarkan lebar dan luas. Sampai banyak orang menjalaninya, boleh dikatakan free di sana, bebas lakukan yang kamu mau. Kepada Tuhan, mengasihi Tuhan berarti mau mentaati Dia. Berarti Tuhan menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Saya mau bandingkan, mana yang lebih tinggi, yang memberi perintah atau menerima perintah? Pasti yang memberi perintah. Dan yang memberi perintah itu adalah Tuhan. Dialah nomor satu. Ada seorang pelayan di rumah, majikan itu mau pergi keluar kota, dan dia pesankan, Pak, selama saya di luar kota, tolong diperbaiki ledeng kita, saluran pipa air kita. Terjadi kemacetan, terjadi tidak lancar. Lalu ketika sang majikan itu pergi keluar kota, pelayan rumah tadi memotong rumput, mencat pagar, mengepel teras, dan banyak lagi yang dikerjakan dia. Apa itu? Sarang laba-laba dibersihkan dia. Lantai-lantai semua digosok sampai mengkilat. Berjeri lelah dia. Tiba lagi gilirannya majikannya pulang dari luar kota, melihat luar biasa ini pelayan ini, mengerjakan lebih daripada yang kuminta, pikir dia. Yang kuminta dari dia memperbaiki saluran air, yaitu pipa. Tapi dari pintu gerbang udah melihat rumah saya begitu tertata rapi, bersih pekarangannya. Ketika dibuka pintu utama, dilihat lantainya mengkilap, barang-barang pada tempatnya semua. Dan ketika dia, karena ini masa corona, mau mencuci tangan, atau mau mandi karena baru keluar dari rumah, didapati airnya tidak mengalir. Saudaraku, tidak berkenan bagi majikan. Sekalipun banyak yang dikerjakan, tetapi yang dipesankan tidak dilakukan. Itu cacat, itu pembangkangan, itu ketidaktaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang memimpin perjalanan kita ini? Kalau kita berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, berarti kita menjadikan diri kita menghamba kepada Dia, mengikuti Dia, mendengarkan Dia. Sebab bagi Dia, mendengarkan Dia artinya mentaati Dia lebih penting daripada segala aktivitas dan pelayanan kita. Ada rumus, saudaraku, dalam ilmu pelayanan kepada Tuhan. Perlu kita bedakan dua sisi dari pelayanan. Sisi yang pertama adalah melayani Tuhan, yaitu pribadi Tuhan, personal kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Ini menginjil, berkhotbah, mengajar sekolah minggu, mengkonseling orang, mengubur orang meninggal, bakti sosial. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi nomor satu yang paling penting, melayani pribadi Tuhan. Lagu kita tadi dalam versi Mandarin tadi yang terakhir diterjemahkan, aku mau melayani Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Dengan jiwa ragaku, bukan dari raga saja, dari jiwa saya, hati saya. Adakah teringat kepada Dia? Adakah hati kita terpaut kepada Dia? Kalau hati kita terpaut dan terikat kepada Dia, secara auto kita akan mentaati Dia dalam segala hal, karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa itu artinya kasih mula-mula? Kasih mula-mula menurut saya adalah mengasihi Tuhan,
berarti mengasihi jiwa-jiwa. Nggak boleh kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi saya membenci saudaraku. Nggak mungkin bisa. Itu klaim yang bertolak belakang. Kalau betul kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Tema khotbah minggu pertama bulan Februari ini relevan dengan tema besar Gereja Bethel Indonesia yang berkata sehati mentuntaskan amanat agung, yang di Gereja Bethel Avia, GB Avia, diterjemahkan dengan sehati berkarya bagi Tuhan. Berkarya bagi Tuhan. Setelah kita mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin untuk apa? Dipimpin untuk mencapai tujuan, menggerakkan kita masuk dalam rombongan bersama dengan orang-orang kudus, seluruh gereja Tuhan, semuanya terlibat dalam rangka memenangkan jiwa-jiwa. Mengasihi Tuhan artinya mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Gak mungkin hanya kata-kata I love you Jesus, tapi kita tidak mengasihi jiwa-jiwa. Saya tertarik satu perkataan saudaraku. Ini macet ya. Oke, boleh manual diklik beberapa slide ke depan. Ya, coba kita lihat ini satu tulisan yang saya kutip dari buku. Kebetulan minggu ini saya membaca satu buku yang sangat tebal, sekitar 600-700 halaman. Di dalam lembaran-lembaran yang tebal itu, saya temukan rupanya Martin Luther pernah berkata begini. Coba perhatikan perkataannya ini. Seorang Kristen yang mendapati dirinya berada di suatu tempat di mana tidak ada orang Kristen lain, perhatikan, ia mempunyai kewajiban untuk memberitakan dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sesat atau non-Kristen di sekitar itu. Karena itulah tugasnya sebagai saudara. Penekanannya kalimat terakhir dari Martin Luther, meskipun tidak ada orang yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin dia tidak dijadikan formal sebagai penginjil, sebagai departemen misi, sebagai pengerja gereja, tapi kalau dia sedang mengasihi Tuhan, secara otomatis dia punya kerinduan untuk menceritakan tentang Yesus. Saudaraku, di dalam hidup ini kita banyak bercerita kepada orang lain. Banyak cerita kita, setiap orang adalah pencerita hebat. Walaupun kadang-kadang kita temukan juga cerita yang dilebih-lebihkan, cerita hoax dan lain sebagainya. Tapi manusia adalah pencerita. Kita menceritakan produk usaha kita. Kita menceritakan kampung halaman kita. Kita mempercayakan pengalaman-pengalaman kita, hal-hal yang pernah kita capai. Semuanya itu baik. Tapi apakah kita juga menceritakan Yesus Kristus? Kalau kasih mula-mula dan kita sudah dilanda oleh kasih itu, kita akan mempunyai hasrat supaya apa yang saya alami, kebebasan yang saya alami, kebahagiaan yang aku punya, pemulihan yang terjadi di dalam hidupku. Aku tahu apa itu penderitaan, aku tahu apa itu kekeringan, aku tahu apa itu kekosongan jiwa, dan aku sudah diambil daripada semua periode itu. Dan aku dipulihkan oleh Tuhan, diangkat jadi anak. Maka otomatis kita ingin orang lain yang terlunta-lunta, yang tidak punya pengharapan, kita ingin mereka mengalami sukacita yang pernah kita miliki itu, yang ada di dalam diri kita itu. Saya kira konteksnya sekarang masa pandemi corona, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan harapan. Ada banyak orang yang berkesusahan seorang tidak ada masa depan. Ini adalah latar, ini adalah lapangan yang baik bagi kita untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita boleh menceritakan tentang prestasi kita, tidak ada persoalan, apalagi menceritakan produk perusahaan kita, produk
organisasi kita, baik itu semua. Tapi lebih daripada itu, kita gunakan hidup kita ini menjadi corong yang memberitakan tentang Tuhan ini. Amin, saudaraku. Jemaat di kota Efesus mengabaikan ini, sekalipun mereka adalah orang-orang yang giat dalam pekerjaan, teliti dalam mengundang hamba Tuhan, rela berkorban, menderita, dan tidak mengenal jeri lelah. Tapi kasih itu sudah tidak ada pada mereka, dan Tuhan memandang mereka telah menjadi seorang yang patut dikasihani. Saudaraku, kalau kita baca ini sekarang ayat-ayat pasal 5, saya bacakan bagi kita lanjutan teks yang kita baca tadi, kitab Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nikolaus itu telah menyesatkan dirinya dan menyesatkan banyak orang, mencintai dunia ini. Memang kamu tidak seperti Nikolaus itu, tetapi kamu juga harus bertobat. Itu tanpa kasih di dalam hatimu kepada Tuhan, tanpa kasih di dalam hatimu kepada sesama seperti engkau mengasihi dirimu, maka engkau adalah seorang yang miskin. Miskin di hadapan Allah. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini menarik sekali. Ada 3 komponen di dalamnya yang teruntai secara manis. Dia awali dengan teguran, menceritakan keadaan mereka tadi. Diawali dengan pujian, maksud saya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kemudian disampaikan dengan teguran, dan kemudian diakhiri dengan nasihat. Wow, ini pun pelajaran bagi kita. Bagaimana kita memulihkan orang, katakanlah kedapatan menurut kita salah. Ayo, cari dulu sisi positif dari anak kita yang mau dinasehati ini. Jangan kedepankan nasihat. Coba lihat posisi dia yang dapat menjadi potensi untuk dia semangat dan kembali kepada hal yang benar. Dimulai dengan pujian, dilanjutkan dengan teguran, baru kemudian diikuti dengan nasihat. Yesus memulihkan dengan cara itu. Saya percaya itu adalah model yang patut kita tiru di tengah gereja, di tengah keluarga, dan saudara yang ada di marketplace, bahkan di tengah perusahaan. Saya percaya prinsip-prinsip Alkitab kalau diterapkan dimanapun tidak akan pernah gagal. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Yesus yang berjalan di antara ke-7 yang tadi adalah dia berjalan di tengah ke-7 jemaat. Artinya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ada di sekitar kita, berjalan di antara kita. Dia mau, ini penekanan akhir saya, dia mau kita menyadari kehadirannya. Ingat, Yesus memang di surga, tetapi juga dikatakan dia berjalan di antara ke-7 kaki dia Demas, berada di tengah-tengah jemaat itu. Sebab Yesus pun salah satu namanya adalah Immanuel, Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan beserta kita. Amin, saudaraku. Menyadari kehadiran. Saya serukan kita supaya di tengah-tengah berkecamuknya apapun persoalan di luar sana, ingat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita ingat itu, jadikan dia number 1. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi bapaknya lebih daripadaku, gak kurang-kurang lagi. Kami orang Batak sama dengan orang Tionghoa, kalau sampai durhaka sama orang tua, itu alamat payah kehidupan itu.
berkata, barang siapa mengasihi bapaknya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Apa yang paling kita harapkan di dunia ini? Apa yang paling kita rindukan di dunia ini? Seperti seorang pemuda atau pemudi yang jatuh cinta benar, bagi dia yang paling penting adalah kekasihnya itu. Kalau dia back to kampus, yang pertama dicarinya, di mana kekasihku? Bukan di mana dosenku. Bila perlu dosen tak usah hadir, kan gitu. Tapi kekasihnya tidak ada, seperti kamar semua. Nah, Kristus nomor satu, Kristus yang paling utama. Jangan pernah geser dia dengan apapun juga. Dan kalau Kristus nomor satu bagi kita, kita harus rela dipimpin oleh dia. Oh Tuhan, pimpinlah jalanku. Dan kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, saya percaya goal yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai kehidupan baru, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru yang ditebus dari kegelimangan dosa dunia ini, dari kecemaran yang kita warisi dari nenek moyang kita, dikuduskannya kita, didandaninya kita dengan satu tujuan, kita diangkat menjadi partner pelayan dia. Itu sebabnya kalau Kristus mengasihi jemaat-jemaat, maka kita pun mengasihi mereka. Mengasihi Kristus, mengasihi orang lain. Kalau itu yang ada pada kita, saya percaya kita kembali kepada kasih yang semula. Itulah roh daripada kasih yang semula. Itulah tanda-tanda daripada kasih yang semula. Jadi pelajaran yang saya sampaikan hari ini, cek apakah kita masih dalam keadaan cinta mula-mula kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan nomor satu dalam hidupmu? Pertanyaan kedua, apakah engkau mau dipimpin oleh Dia? Disuruh melakukan yang tidak kamu suka, mengampuni misalnya. Dan apakah engkau memiliki hasrat memenangkan jiwa, memenangkan kota Medan? Atau seperti jemaat Efesus pada waktu sebelum ditegur, mereka asik dengan dirinya, mengundang pembicara-pembicara terbaik, nabi-nabi palsu, seleksi out semuanya. Semuanya hidup dengan aktivitas, tapi berputar-putar di dalam dan tidak memenangkan jiwa. Tidak berkembang keluar ke kanan dan ke kiri. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, ada di dalam hati Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang. Untuk itulah Dia lahir ke dunia. Untuk itu Dia lahir ke dunia, saudaraku. Ini slide terakhir saya. Yesus lahir ke dunia adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Dia mau kita menyadari kehadirannya serta mengasihinya lebih daripada apapun. Lebih daripada yang dari dunia. Lebih daripada emas dan perak. Lebih daripada nyawa kita. Seperti itulah juga kita, karena mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, kita pun harus memprioritaskan mengasihi orang-orang lain, saudaraku. Mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling diutamakan oleh Tuhan. Maka selalu saya membawa jemaat, apa yang dikatakan Yesus menjelang Dia naik ke surga. Kita orang dunia tahu, orang tua di penghujung kehidupan dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang paling penting, memberikan wasiat-wasiat yang terpenting, nasihat-nasihat yang terpenting. Entah di ruang ICU atau di rumah dalam keadaan terbata-bata, biasa orang tua menitipkan nasihat kalimat-kalimat yang paling penting. Mirip seperti itu Yesus sebelum naik ke surga, mencoba mengarahkan pandangan murid-murid. Murid-murid bertanya, maukah engkau memberitahu kapan kerajaan Israel dipulihkan? Tapi Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, supaya kamu menjadi saksi. Saksi, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani artinya martir.
Kamu akan jadi martirku di tengah Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai kita dipanggil menjadi martir bagi orang lain. Jadi kalau kita masih ingin membalas kesalahan orang dengan setimpal dengan itu masih jauh dari martir. Dekat dengan martir, mengampuni orang bersalah kepada kita. Martir justru mengharapkan yang baik bagi orang yang telah pernah bersalah kepada kita. Tidak ada semangat pembalasan, tidak ada kebencian. Tuhan mau kita mengasihi jiwa-jiwa. Sama-sama katakan, saya mengasihi jiwa-jiwa di sekitar kita. Boleh ditafsirkan, ujung bumi itu tidak mesti di pulau yang jauh. Ujung bumi kita masing-masing adalah batas jangkauan kita, batas terjauh dari jangkauan kita. Yang terendah mungkin yang paling dekat adalah keluarga dekat kita, keluarga besar kita, bersama kawan-kawan kita, kawan kerja kita. Lingkaran berikutnya mungkin orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita tapi kita kenal, ada urusan bisnis dengan mereka, ada keterkaitan organisasi dengan mereka. Luas lagi riaknya itu satu kota, satu negara, mengasihi negara kita, tidak membenci orang-orang yang ada di negara ini. Pokoknya orang mengasihi Tuhan hanya satu kata, mengasihi semua orang. Katakan aja, mengasihi semua orang. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu awal ini. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Biarlah berkobar kasih kepada Tuhan itu di dalam hidup kita. Dengan pertanyaan saya ulang, apakah Tuhan nomor satu dalam hidup? Apakah engkau mau dipimpin oleh Tuhan? Apakah engkau mengasihi jiwa-jiwa? Saya percaya kalau tanda-tanda ini belum ada pada kita, maka seruan Yesus melalui Yohanes ini berlaku bagi kita. Teguran dikatakan, aku mencela engkau, itu mencela bagi kita. Dan kalau tiga tanda tadi ada pada kita, bersemangatlah, berkobarlah, pupuklah, jagalah. Sebab banyak tantangan yang membuat ini redup, yang membuat ini pudar, yang membuat ini luntur. Akhir zaman ini ditandai dengan dipanggilnya orang yang siap martir bagi Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sementara itu saya panggilkan hamba Tuhan Bapak Kuntoro bersama saya untuk melayani jemaat sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Silakan Pak Kuntoro ke depan. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya bacakan dulu nats firman Tuhan dari Injil Matius. Setelah ini kita akan mendoakan roti dan anggur ini untuk kita nikmati, kita kecap, kita makan dan kita minum. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sakramen kudus adalah untuk pengampunan dosa. Kita hampiri meja perjamuan ini dengan kepercayaan Tuhan mengampuni dosa kita. Menuju ke sana, Paulus berkata, barang siapa memeriksa dirinya terlebih dahulu, mengakuinya sebagai tubuh darah Tuhan, itulah perjamuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya setiap roti dan anggur yang ada di meja perjamuan ini Tuhan, dan juga yang ada di rumah-rumah jemaatmu yang mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati dan menguduskannya, sehingga di dalam dan melalui roti dan air anggur ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus, sakramen kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Namanya Pak Guntur boleh membagikannya bagi kita semua. Jemaat yang ada di rumah membagikan roti dan anggur di tengah keluarga. Jemaat saya sambut bangkit berdiri, dan yang di rumah juga berpartisipasi bersama dengan kita semua dengan bangkit berdiri juga di rumah masing-masing. Kalau sedang berada di mobil misalnya, stop mobilnya, berhenti, duduk dengan tegak, dan kita mengikuti saat kudus menerima tubuh dan darah Kristus. Angkatlah roti di tangan kananmu, dan yang menguduskannya, supaya melalui roti dan di dalam roti ini kita beroleh persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Dengarkan dan aminkanlah sabda Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita jemaat GBI Afia di Cemara pada hari ini secara kolektif mengingat Kristus telah mati bagi kita. Dikatakan, tubuhku bagi penebusan dosa. Apakah saudara percaya tubuh Kristus telah menderita, telah dilukai, telah digari dengan mahkota berduri, telah dipecut, telah dicabik, telah terluka-luka dan menderita? Itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena kesalahan dan dosa kita bersama yang kita warisi dari leluhur kita Adam dan Hawa. Apakah saudara percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita, Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Amen. Yang percaya makan dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Kita terima dengan iman, kita makan dengan sukacita. Perjamuan kudus adalah solidaritas Kristus kepada jemaat. Dia bersatu dengan kita. Jemaat itu bukan individu. Jemaat itu majemuk, banyak. Bukan saja organisasinya banyak, tapi juga orang-orangnya banyak. Kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Berarti kalau Kristus yang berkorban bagi jemaat, maka semua jemaat adalah kekasih jiwa kita. Amin. Kita satu perjamuan dengan mereka. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan dengarkanlah sabda Tuhan menguduskan cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Disebut
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam sebulan, atau pertanyaan frekuensi perjamuan kudus tidak ditetapkan di sini. Bagi kami pendeta kadang-kadang satu hari minggu bisa 3 kali 4 kali. Bukan soal frekuensinya, tapi setiap kali meminum cawan ini, ingat darah Kristus telah tercurah bagi kita. Darahnya itu mahal, darah yang kudus. Sebab dia adalah firman Allah yang menjadi daging, tidak mewarisi dosa, tidak tercemar dosa, tidak tercemar genetik dosa, kudus. Sehingga hanya inilah darah yang menawar dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada nabi lain. Apakah kita seperjamuan ini percaya darahnya itu tercurah sejak dia disiksa di sepanjang jalan Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota, terus menetes dan mengucur, dipaku dan disalibkan, darahnya tercurah. Tidak ada kasih yang terlebih besar kecuali seorang yang mati bagi saudara-saudaranya seperti Kristus ini. Tidak ada kasih yang terlebih besar selain kasih Yesus. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru, menggantikan cawan perjanjian lama yang dibuat berulang-ulang terus dengan cara tradisi orang Yahudi. Tetapi sekarang anak domba yang tunggal itu, Yesus Kristus anak domba Allah, telah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu. Kita lakukan perjamuan kudus ini dengan mengingat dia. Perjamuan kudus ini tidak berdiri sendiri, tersambung ke peristiwa salib. Kuasa dari salib mengalir kepada kita di sini sekarang ini. Apakah saudara percaya darahnya menebus dosamu, menyembuhkanmu, menguduskanmu, mengurapimu, memberdayakanmu menjadi martir bagi dia? Yang percaya, minumlah dengan iman. Inilah cawan yang ditetapkan Allah, cawan keselamatan bagi kita, darah Kristus yang ajaib. Minum dengan iman, minum dengan rasa syukur. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika raja-raja di dunia menuntut pejabat-pejabat, bahkan organ-organ di sekitarnya berkorban bagi dia, seperti tergambar dalam permainan catur, semua dikorbankan demi kepentingan keselamatan raja. Tetapi Kristus lain, tetapi Kristus beda. Raja yang mati bagi semua yang dipimpinnya. Maka dialah raja yang sebenarnya. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkaulah Yesus pemimpin kami. Engkaulah pahlawan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bersekutu dengan Engkau di saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan saudaraku yang di rumah, kita sepersekutuan tersambung dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri, sama-sama sebagai anak-anak Tuhan katakan, aku mengasihimu. Haleluya. Jemaat yang di rumah, kami mengasihimu. Sebagian kami sudah tidak berjumpa dengan wajahmu selama berbulan-bulan, tapi Tuhan memberitahukan kita satu dengan lain. Engkau mengasihiku dan kami semua mengasihi kalian. Haleluya. Kita akhiri kebaktian ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat firman dan janjimu, buat pujian dan teguranmu, buat nasihat dan resolusi yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami kembali kepadamu. Return to God. Engkaulah nomor satu dalam hidup kami. Kami mau Engkau memimpin hidup kami. Kami mau dipakai olehmu untuk melayani jiwa-jiwa dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat Allah yang berkelimpahan. Untuk itu, arahkanlah hatimu, tujukanlah pikiranmu kepada Tuhan Allah kita. Kalau tidak sedang berhalangan dan tidak keberatan engkau, angkat dan tadahkan kedua tanganmu dan terimalah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, engkau penuh dengan damai sejahtera. Pulanglah sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Lakukan firman-Nya dengan taat setia. Berkat-berkat ini turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau diangkat naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Di mana engkau berada, kemana engkau bepergian, Roh Tuhan dan malaikatnya menjaga, mengawal engkau tidak celaka. Pulanglah sebagai orang yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.